20. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 20. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakoniti dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Karas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di Galilea. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan Yerusalem. Bertobatlah dan berilah diri dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosanya. Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan kami. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan meluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu dia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptiskan, hai kamu kaum keturunan Ibrahim, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari hidup yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan berpikir dalam hatinya, Abraham adalah bapaknya. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu itu. Lapak sudah tersedia dan tapak pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dari buah ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai dua oleh baju, hendaklah dia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah dia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai yang dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan baginya. Dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya kepada Yohanes, kalau dia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripada akan datang dari puncak kali kasihnya, pun aku tidak tahu. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapis sudah ditahan untuk membersihkan tempat penyepitannya, dan untuk mengumpulkan gadungnya ke dalam lubangnya. Tetapi kebucuran itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada tamunya. Akan tetapi setelah dia menegur raja wilayah Herodes, karena peristiwa yang dia saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukan, raja itu menolak kejahatan dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap kali. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Maranatha. Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari silakan berjabat tangan kiri kanan depan belakang ibu sampai kami damai sejahtera Allah buat kita semua. Yang tadi pasti masuk langsung hidup kok. Ya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di masa raya Advent yang kedua, menantikan Kristus dengan pertobatan dalam perbuatan kasih, keadilan, dan rasa syukur. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biasanya kalau ada tamu terhormat, tamu penting yang mau datang,
maka kedatangannya akan dipersiapkan dengan sangat baik. Kalau ada yang bilang PJ Wali Kota mengatakan pasti dari bawah sampai atas itu bersih. Jangan Wali Kota ini belum pasti dari bawah sampai atas itu bersih. Disiapkan dengan baik. Maka kita ada dulu yang tempat kamu ketika terhormat itu akan dibersihkan, didekor begitu rupa sehingga terlihat menarik dan nyaman. Jalan menuju ke lokasi kegiatan pun dibersihkan dengan baik. Lubang-lubang itu ditimbun, bukit-bukit dirapatkan, yang berbentuk-bentuk itu diluruskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengibaratkan kehadiran Yohanes yang mendahului kedatangan Yesus seperti itu. Tapi yang dipersiapkan Yohanes bukan gedung, bukan jalan, bukan halaman yang menuju gedung tersebut, bukan. Tapi yang disiapkan oleh Yohanes adalah orangnya, manusianya, manusia Yahudi, manusia yang keras kepala, yang disebut pada ayat yang ke-7 keturunan ular beludak atau ular berbisa. Karena itu persiapannya diawali dengan seruan pada ayat yang ketiga, bertobat. Artinya berbaliklah dari jalan yang salah, tinggalkan semua perilaku yang jahat, kuburkan semua sikap-sikap yang buruk. Dan Yohanes mempersiapkan mereka karena Yesus mau datang. Siapakah yang menyuruh Yohanes mempersiapkan orang-orang ini untuk kedatangan Tuhan Yesus? Siapakah yang memerintahkan Yohanes untuk berseru bertobat? Bapak Ibu coba lihat pada ayat yang kedua. Di sana dikatakan, datanglah firman Allah kepada Yohanes. Artinya Allah berfirman kepada Yohanes dan Allah menyuruh Yohanes mempersiapkan orang-orang Yahudi karena Sang Mesias itu akan datang. Allah melalui dan di dalam Yohanes minta orang-orang Yahudi bertobat, berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Karena itu orang Yahudi bukan hanya diminta untuk bertobat, tapi juga diminta untuk memberi diri dibaptis. Maka seruan Yohanes kepada orang Yahudi pada ayat yang ketiga, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi tidak cukup hanya berbalik dari jalan yang salah. Tubuh dan diri yang cemar dari dosa itu pun harus dibaptis, dimandikan, dibersihkan, dan diampuni oleh Allah. Pengampunan Allah itu berlaku. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, dalam minggu-minggu ini kita sedang ada dalam minggu-minggu penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Penantian kedatangan pertama merupakan sebuah pengulangan atas kedatangan Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem, yang tiap tanggal 25 Desember kita rayakan. Orang sudah rayakan tanggal 1 Desember. Itu pengulangan atas kedatangan Yesus Kristus. Dalam kedatangan Yesus Kristus yang pertama itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, dan naiknya ke surga, menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Maka setiap orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia sudah dibenarkan dan dia sudah dikuduskan, sebab pengampunan Allah itu berlaku bagi dia. Katakan dalam Bapak Ibu hati bahwa bagi Bapak Ibu berdiri bahwa saya telah dibenarkan, saya telah dikuduskan. Itu karya keselamatan Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia sebagai bayi, kemudian membawa karya keselamatan, memberikan kehidupan, dia mati, dia bangkit, kemudian dia naik ke surga.
untuk menyelamatkan kehidupan kita dari dosa dan kematian. Maka setiap orang yang percaya kepadanya, beriman kepadanya, mereka sudah dibenarkan, mereka sudah dikuduskan. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan sudah dikuduskan. Sampaikan dalam Al-Quran begini, saya orang-orang yang sudah dibenarkan, saya orang-orang yang sudah dikuduskan. Jadi kita yang sekarang mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, kita adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang kudus karena kita sudah memperoleh pengampunan dosa. Pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara adalah, apa yang harus kita persiapkan untuk merayakan Yesus yang sudah datang menebus kita dari dosa dan maut dan kemudian akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim dalam hidup. Bapak Ibu, umumnya secara fisik orang mempersiapkan rumah dicat dengan baik, halaman dibersihkan, ruang tamu didekor dengan baik, dengan pohon Natal dan hiasan lainnya. Tentu persiapan itu tidak salah, dan itu patut dilakukan karena kita mau merayakan. Berarti ada sesuatu yang kita persiapkan untuk menuju pada perayaan itu. Tapi ada persiapan yang jauh lebih utama, yang jauh lebih penting, yaitu mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita, hidup yang benar, hidup yang kudus, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Saya senang dengan tema Natal tahun ini. Marilah, ada penambahan satu kata, sekarang. Kalau di Lukas 2 ayat 15 dia hanya bilang, mari kita pergi ke Bethlehem. Tapi di tema ini disebutkan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ada penambahan satu kata itu sekarang. Artinya hari ini, tertunggu. Nah, Bethlehem itu apa? Bethlehem itu kita tuh hati, kita tuh hidup. Nah, Bapak Ibu, bagian ini mau mengingatkan kita bahwa bagian penting yang harus kita persiapkan adalah kesiapan hati kita, kesiapan hidup kita, hati dan hidup yang benar dan kudus. Karena itu tidak berlebihan kalau pagi ini pada minggu Advent kedua kita dengan seruan Yohanes bertobat. Berbaliklah dari jalan hidup yang salah ke jalan yang benar. Berbaliklah dari perilaku sifat-sifat yang jahat kepada kehidupan yang kudus. Sebab kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan oleh Allah dalam pengampunannya di dalam Kristus Yesus. Kita sama dengan orang-orang Yahudi. Mereka itu umat Allah, bangsa pilihan Allah, Bapak Ibu Saudara. Namun mereka tidak hidup kudus, tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Sebaliknya mereka disebut dalam bacaan kita ular beludak atau ular berbisa. Demikian kita pun dalam Kristus kita sesungguhnya adalah anak-anak Allah. Tapi kadang-kala kelakuan kita, karakter kita memperlihatkan karakter bukan anak-anak Allah. Kita sudah dibenarkan, tapi ada banyak orang hidup jauh dari kebenaran. Kita sudah menjadi kudus, namun seringkali kita tidak dapat memperlihatkan hidup yang kudus itu. Seruan Yohanes kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, bertobatlah, maka seruan itu juga berlaku bagi kita. Bertobat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seruan bertobat itu tidak sekedar bertobat, melainkan harus terlihat dari buah pertobatan. Pada ayat yang ke-8 ditegaskan, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sudah bertobat tapi tidak pada buahnya, maka Yohanes bilang seperti pohon yang menghasilkan buah yang tidak menghasilkan buah yang baik, ayat 9, itu ditebang kemudian dibuang ke dalam. Orang Kristen yang tidak menghasilkan buah yang baik, dia tidak ada artinya di hadapan Allah. Dia akan siap dipotong, ditebas, kemudian dia dibuang ke dalam. Tidak ada arti apa-apa terhadap Tuhan. Dan orang-orang Yahudi setelah dibaptis, mereka mendengar bahwa mereka harus menunjukkan buah pertobatan, maka mereka mulai bertanya,
kepada Yohanes. Ada dialog di situ Bapak Ibu Saudara. Kelompok yang pertama bilang, kelompok yang satu, Yohanes bilang begini pada ayat 11. Siapa yang punya 2 helai baju, hendaklah dia membagi dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang tidak punya makan, yang punya makan, hendaklah dia berbuat juga demikian. Buah pertobatan adalah Yohanes mau bilang menolong orang lain dalam kebutuhan. Saya dan Bapak Ibu punya berkat. Ingat di dalam berkat itu ada orang lain punya juga. Yang simpan sendiri, jangan sendiri. Kelompok yang kedua dia bertanya, kelompok pungut cukai, dia bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan Yohanes bilang, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Ayat 13. Buah pertobatan yang Yohanes mau bilang pada ayat 13 ini, kalau sudah punya cukup sudah. Jangan rampas, jangan korupsi. Kalau sudah punya banyak sudah. Kalau sudah punya uang, jangan ambil orang lain yang punya lagi, yang bukan haknya Bapak Ibu Saudara. Sebab orang yang punya banyak uang itu bukan orang miskin. Mereka orang kaya yang punya uang banyak. Tapi mereka masih rakus dan mengambil yang bukan haknya. Yohanes sampaikan kepada pemungut cukai, sudah yang kau ambil itu cukup untuk kau, yang sudah itu cukup untuk kau, yang ambil lebih banyak. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kelompok terakhir mereka bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Dan kelompok ini adalah para prajurit, orang yang punya kuasa memerintah orang lain. Kepada mereka Yohanes katakan, jangan rampas, jangan memeras siapapun, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ayat 14. Buah pertobatan dari orang yang ketiga ini adalah tidak cari untung dengan cara merampas dan memeras orang lain. Tidak boleh lakukan. Karena prajurit ini dia punya kuasa, apalagi dia punya senjata, maka dengan mudah dia dapat mencari uang. Dengan merampas milik orang lain atau memeras dengan mengancam orang. Yohanes menegaskan, kalau sudah bertobat jangan lagi begitu. Cukup hidup dengan gajimu. Jangan merampas, jangan memeras orang lain. Jadi bertobat itu bukan hanya sebuah kata-kata belaka, kata-kata kosong, tapi sebuah perbuatan yang harus dilihat oleh banyak orang, harus dirasakan oleh banyak orang, harus dialami oleh orang. Jadi kita tidak hanya bisa bilang kita bertobat, saya bertobat, tapi yang dilihat, yang dirasakan, yang dialami oleh orang lain itu rasakan dengan apa yang kita lihat. Seruan pertobatan dan tindakan Yohanes Pembaptis menimbulkan rasa curiga dari orang-orang ini. Dong mulai tanya, dan sampai ini Mesias. Yohanes bilang pada ayat 17, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak berani. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan air. Yohanes mau bilang bahwa Mesias yang datang itu dia lebih berkuasa. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Ia sudah datang dan membaptis dengan roh dan air. Dan itu sudah kita alami. Bapak Ibu coba perhatikan, pendeta yang membaptis itu, pendeta ambil air dan kemudian taruh di atas kepala anak atau orang yang akan dibaptis, dan pendeta berkata, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Air ini Bapak Ibu Saudara melambangkan pembasuhan dosa dan pengampunan. Sehingga kita menjadi orang benar, kita menjadi orang kudus, serta kita menjadi orang benar. Bukan soal percik dan selam, bukan soal itu. Soalnya adalah ketika kita dibaptis, kita dimeteraikan, kita diikat menjadi milik kepunyaan Allah. Jadi hari ini baptis percik, besok mungkin tak senang dengan gereja, kemudian pergi ke gereja lain, terus baptis selang, bukan soal itu. Soalnya adalah saya dan Bapak ini sudah
Kudus. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita menjadi milik kepunyaan Allah. Terus kalau pindah gereja hanya karena nggak suka dengan gereja yang satu, kemudian dibaptis ulang, kita sedang mempermainkan Roh Kudus. Dan dosa mempermainkan Roh Kudus itu tidak ada ampunannya. Saya mau kasih ingat Bapak Ibu, anak-anak muda. Jadi kalau sudah dibaptis itu sudah. Tadi saya bilang, tahu dalam diri bahwa saya sudah dibenarkan, saya sudah dikuduskan oleh Allah. Dan kalau saya sudah dibaptis berarti saya ini milik kepunyaan Allah. Mau itu dipercikan, mau itu selangkah, saya milik kepunyaan Allah. Saya dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya dibenarkan, saya dikuduskan. Ayo melakukan pembasuhan dosa dan pengampunan itu. Nah, kita yang sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang-orang benar, kita adalah orang-orang kudus. Maka minggu-minggu Advent ini kita patut mengevaluasi perjalanan kehidupan kita. Minggu kemarin kita punya tema masa penantian itu melihat diri kita, tapi juga memperbaharui diri kita minggu kemarin. Dan minggu ini kita dituntut dengan satu tema penting bahwa menantikan Kristus, menantikan itu dengan pertobatan dalam perbuatan kasih, keadilan, dan rasa syukur. Saya dan Bapak Ibu Saudara kita orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka minggu-minggu Advent ini kita patut mengevaluasi perjalanan kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, persekutuan kita. Apakah selama ini saya menjalani hidup ini sebagai anak Allah, sebagai orang yang benar, sebagai orang yang kudus? Bukan soal tiap minggu kita datang gereja. Kalau tiap minggu kita datang ke gereja, kemudian kita hanya duduk, kita main HP, kita pulang, tidak ada arti apa-apa, itu berarti rutinitas yang kita lakukan. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita tahu bahwa di gereja itu ada orang-orang percaya, kita mau bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya, kita mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau diberkati oleh Tuhan, yang kemudian kita pulang jadi berkat untuk orang lain, itu namanya kebutuhan. Kita butuh bersekutu dengan orang, kita butuh mendengarkan firman Tuhan, kita butuh dikuatkan supaya kita keluar menjadi berkat. Kalau orang hanya pikir tahun kemarin ada minggu Advent, tahun ini minggu Advent, kalau Tuhan saya 2025 kita masuk, Desember juga ada minggu Advent, kita akan datang sama-sama, itu rutinitas. Tapi kalau di masa raya Advent, tidak ada masa raya Advent, hari-hari kemarin sampai dengan hari ini, kita ada dalam evaluasi diri kita. Kita kemudian bertanya, selama ini saya sudah jalani hidup sebagai anak-anak Allah atau belum? Selama ini saya sudah hidup benar atau belum? Selama ini saya sudah hidup kudus, berkenan kepada Tuhan atau belum? Itu yang harus menjadi bahan refleksi kita dalam masa-masa raya Advent ini. Atau jangan-jangan kita sudah tidak lagi hidup sebagai anak Allah, jangan-jangan kita sedang jauh dari hidup yang benar, jangan-jangan kita sedang hidup jauh dari hidup yang kudus di hadapan Allah. Setiap orang bisa menjawab itu dalam diri. Apapun jawaban Bapak Ibu Saudara, hari ini kita patut dengar dan lakukan seruan Yohanes. Bertobatlah, bertobatlah, bertobat. Biarlah kita menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, dengan terus melakukan pertobatan tiap-tiap waktu dalam kehidupan kita, mengevaluasi seluruh perjalanan kehidupan kita, mengoreksi diri kita masing-masing, tapi juga dalam masa-masa penantian ini, perbuatan-perbuatan kita dilandasi dengan kasih seorang kepada yang lain. Kita berdiri menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan, yang benar katakan benar,
Tapi juga dalam masa-masa penantian ini, kita terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih mencintai kita untuk menikmati kebaikan dan kemenangan. Selamat merayakan Minggu Advent kedua. Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati firman dan memberkati jemaat sekalian. Amin.